Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah hadir Bapa di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau pakai Bapa mulut lidah bibir hamba-Mu Bapa. Agar setiap Bapa perkataan yang jatuh Bapa jadi berkat dan menjadi tubuh subur di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kita akan mendengarkan sebagai firman Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah siap dengan firman. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pada khotbah saya pada pagi hari ini yang saya beri judul Iman dan Kesetiaan. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Sudah dapat? 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dari kisah ini kita belajar bahwa Daud itu adalah gembala domba, seorang gembala yang secara penampilan luarnya itu tidak menarik sedikit pun. Kita tahu Daud berparak kecil, wajahnya kemerah-merahan, ya. Bahkan baju perang Raja Saul yang dipakai oleh Daud itu kebesaran sekali. Sehingga apa? Sehingga Daud tidak bisa berjalan. Saking kecilnya tubuh Daud. Namun Daud Samuel tidak mempertimbangkan hal tersebut. Dibandingin dengan kakak-kakaknya yang berbadan besar, tegap, dan sangat layak untuk menjadi prajurit-prajurit, tetapi Nabi Samuel tetap memilih Daud. Dan bahkan Nabi Samuel mengurapi Daud. Kenapa? Karena Daud memiliki hal berbeda yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Dan bahkan tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit yang ada di istana. Apa itu? Yaitu iman yang luar biasa kepada Tuhan. Daud percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu dan Tuhan sanggup untuk mengatasi semua masalah yang Daud hadapi. Goliat yang berbadan raksasa, bertubuh besar, berdiri di hadapan Daud. Tetapi Daud tidak takut sedikit pun. Berbeda halnya dengan prajurit-prajurit Israel yang belakang. Mereka ketakutan. Mereka sangat-sangat takut terhadap Goliat. Padahal badan mereka jauh lebih besar. Dan mereka ini adalah prajurit-prajurit Israel. Tetapi Daud yang perawakannya kecil, tapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan pisau dan lembing. Tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam." Dia ingin bicara pada Goliat. Meskipun engkau datang dengan pedang, pisau dan lembing, tapi aku bawa siapa? Aku bawa Tuhan. Ada Tuhan di belakang aku.
Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Tidak ada. Makanya itu Daud berani menghadapi Goliat. Karena apa? Karena Daud memiliki iman yang teguh. Daud memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Singkat cerita, apa yang terjadi dengan Daud? Daud mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu dan sebuah, bukan dengan sebuah senjata yang luar biasa besarnya, senjata yang luar biasa, ya, pisau yang besar atau apapun itu, atau senjata yang mematikan. Hanya dengan batu dan tekanan yang tidak pernah dikira oleh siapapun. Ya. Tapi Tuhan pakat, ya, untuk mengalahkan Goliat cukup dengan batu dan tekanan. Inilah luar biasanya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah menyatakan mujizat, apapun Tuhan bisa pakai, ya, untuk mengatasi masalah-masalah kita, untuk mengatasi segala perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Yang penting satu, asal kita memiliki iman kuat. Itu semua terjadi karena Tuhan melihat iman Daud yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, terkadang ada masalah yang nampaknya sangat besar yang mengancam kita. Siapa di sini yang setiap hari tidak punya mengalami masalah? Atau setiap hari kadang mengalami masalah? Saya setiap hari kadang mengalami masalah. Kadang masalah datang bertubi-tubi. Dan masalah itu mungkin ya, kelihatannya itu seperti Goliat. Gitu. Masalah itu besar datang kepada kita. Gitu ya. Dia berdiri di depan kita dan siap mengalahkan kita. Tetapi ingat, jangan takut, saudara. Dan jangan pernah berputus asa. Karena masih ada pengharapan. Masih ada Tuhan. Yang penting satu, kita tetap harus beriman kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Miliki iman yang kuat, maka Tuhan akan melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Lalu ya, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagi. Dalam kitab ini, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi dan mengatakan gunung itu pergi ke sana, gunung itu akan, artinya tidak ada yang mustahil selama kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Apapun masalah pasti dapat terselesaikan. Amin. Yang penting kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena bagian kita adalah memiliki iman dan melakukan apa bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan untuk menyatakan mujizat. Yang kita cukup lakukan hanya memiliki iman kepada Tuhan, ya. Memiliki iman yang teguh meskipun badai datang, masalah datang. Kita tinggal tunggu. Ya. Ketika kita memiliki iman kuat, yang teguh, yang tidak goyah, kita tinggal tunggu waktunya, ya Tuhan. Maka dia akan menyatakan segala mujizat bagaimanapun caranya, apapun itu caranya, dia akan selesai masalah. Amen.
Kita telah belajar tentang iman, dan yang kedua kita akan belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan itu adalah buah dari Roh Kudus. Salah satu dari dari 9 buah roh yang ditulis oleh Rabi Paulus adalah kesetiaan. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Jadi kesetiaan itu adalah bagian dari 9 buah roh. Ya. Dan kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa enggak tanpa kesetiaan. Nah, mari kita belajar dari sebuah kisah dan sebuah tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh ini memiliki iman dan kesetiaan yang sangat luar biasa. Tokoh tersebut adalah siapa? Adalah Ayub. Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai. Sehingga masalah datang, penderitaan datang. Bahkan bukan hanya kepada Ayub, tetapi kepada keluarganya juga. Permasalahannya, saudara, kalau orang jahat mendapatkan masalah, itu biasa. Tetapi, kalau orang baik, orang jujur, orang saleh, dan bahkan Ayub itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun mengalami penderitaan. Itu yang biasa. Dan kenapa Ayub diizinkan untuk mengalami hal tersebut? Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Mungkin dari kisah ini, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa hidup ini semuanya ada dalam kedaulatan anak Tuhan. Dan dalam kedaulatan sifat dan kebaikan Tuhan tidak berubah. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang sangat bersungguh-sungguh dan sangat hidup dalam Tuhan. Dia adalah orang yang sangat kaya. Seorang yang sangat banyak punya anak, punya keluarga yang bahagia, punya ternak yang banyak, punya bisnis atau usaha yang sukses. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub, bahwa Ayub kehilangan kelihatannya punya hidup yang nyaris. Sampai suatu saat ketika Ayub tiba-tiba diberondong oleh semua masalah datang yang bertubi-tubi, dan Tuhan izinkan datang ke dalam hidup Ayub. Anak-anaknya mati semua. Ternaknya habis. Usahanya hancur. Bahkan semuanya kelihatan yang Ayub punya itu diambil. Yang tadinya sempurna, tiba-tiba satu demi satu semuanya diambil. Belum selesai masalah sampai di situ. Bahkan Ayub sendiri mengalami penyakit.
yang luar biasa. Seolah-olah semua apa yang pada Ayub itu diambil dan diizinkan Tuhan untuk diambil oleh iblis. Tapi yang luar biasa, saudara, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa respon Ayub berbeda dengan respon yang kadang kita lakukan atau orang-orang. Mari kita baca di dalam Ayub 1, di dalam ayat 20 dan 20. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari tanggungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Saya kita lihat belajar dari sini. Apa respon? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi. Tuhan yang... Apa ayat selanjutnya? Terpujilah nama Tuhan. Respon yang sangat luar biasa. Ayub tidak mengeluh. Meskipun pada perjalanannya sesuai kisahnya, ada juga titik di mana Ayub mengeluh kepada Tuhan. Ya. Tapi pada saat ini, pada saat awal-awal di dalam Ayub 1, meskipun awal-awal ceritanya, dia mendapatkan masalah, dia diizinkan, dicobai, semuanya diambil, dia tidak langsung mengeluh. Tapi dia tetap apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap teguh dengan pendirian dia. Dia tetap memuliakan nama Tuhan. Sebuah respon iman dan kesetiaan yang luar biasa yang dimiliki Ayub. Memang nggak mudah ketika apa yang semua yang kita punya itu hilang gitu aja ya. Gak mudah apa yang kita bangun dengan susah payah diambil begitu saja. Gak mudah apa yang kita bangun dengan susah payah, apa yang sudah kita dirikan ya dengan keringat, dengan air mata, mungkin ya akhirnya tumbuh luar biasa, akhirnya hilang gitu aja. Gak mudah. Ketika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, akhirnya pergi meninggalkan kita. Sangat mudah. Tetapi meskipun Ayub diizinkan untuk mengalami hal-hal tersebut, respon Ayub tetap dengan iman dan tetap setia kepada Tuhan. Dan apa yang Ayub alamin ini, mungkin saja kita alami juga di zaman sekarang, di kehidupan kita. Meskipun mungkin ya masalahnya itu nggak datang langsung bertubi-tubi seperti Ayub. Tapi mungkin saja masalah-masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Nggak langsung sekaligus seperti Ayub semua. Tapi mungkin aja ada penyakit, masalah dengan usaha, masalah dengan keluarga, apapun itu. Mungkin ada
masalah-masalah seperti itu yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi dalam sekarang ini. Justru karena itulah kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Miliki iman yang teguh kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Ingat, walau bagaimanapun keadaan Ayub, apapun yang terjadi dengan Ayub, ingat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengambil semua yang Ayub punya, semua yang Ayub miliki. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kepada iblis, jangan sekali-sekali engkau mengambil nyawa. Tuhan tetap mengasihi Ayub. Ada pelajaran-pelajaran dari kisah Ayub yang jika kita pahami, akan memampukan kita untuk mengalami pemulihan-pemulihan total. Sama seperti yang dialami Ayub di akhir kisah Ayub. Ada 3 hal, saudara, yang telah Ayub lakukan dalam hidup, di dalam kisahnya, yang membawa Ayub mengalami pemulihan total. Dan di sini kita belajar melalui kisah Ayub, apa saja yang Ayub lakukan, sehingga di akhir kisahnya semuanya Tuhan pulihkan. Yang pertama, Ayub memohon ampun atas segala dosanya. Hal pertama yang Ayub lakukan adalah bertobat. Mari kita baca di dalam Ayub 42 ayat. Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan aku mencabut perkataan. Ayub bertobat dari perkataan. Ayub bertobat akan sikap yang salah. Karena terlalu banyak Ayub mengeluh kepada Tuhan. Bahkan kita bisa melihat ya, dari ayat 38, kalau kita baca dalam Injil Ayub ya. Ayub. Di ayat 38 sampai 42 mulailah fase Ayub mengeluh. Nah, disinilah Ayub bertobat. Ayub memohon ampun kepada Tuhan atas segala yang telah dia lakukan. Jadi kita bisa belajar dari Ayub, yaitu memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, serta kesalahan-kesalahan yang sudah lakukan. Atau mungkin perkataan yang sia-sia yang sudah keluar dari bibir mulut kita. Kita minta ampun. Maka itu dengarkanlah suara Roh Kudus yang mungkin berbicara dalam hati. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita minta Roh Kudus untuk berbicara langsung, sehingga kita tidak mengucap hal yang salah, mengucap hal yang tidak berguna, ya, atau mengeluh kesah kepada Tuhan, tapi kita fokus pada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, agar langkah-langkah kita semuanya itu seturut dengan rencana Roh Kudus, sehingga kita tidak melakukan dosa sedikit. Minta Tuhan untuk mengampuni.
Yang kedua, apa yang Ayub lakukan? Ayub mengampuni orang lain. Di dalam keadaannya yang tengah menderita, Ayub mengampuni teman-temannya yang telah berbuat jahat kepada. Teman-temannya datang, awalnya menghibur Ayub. Tapi apa akhirnya? Teman-temannya menghakimi Ayub. Karena Ayub nggak mendengarkan nasihat-nasihat dari teman-teman. Bahkan Allah pun murka kepada teman-teman. Tetapi apa? Tetapi Ayub berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kesalahan teman-teman. Mari kita buka di dalam Ayub 42 ayat yang 10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa. Jadi kita perlu untuk mengampuni dulu orang lain. Sama seperti halnya Ayub mengampuni orang yang bersalah. Karena ada hal baik yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti ada yang kita tulis di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Makanya perlu kita untuk mengampuni orang-orang bersalah. Apapun itu. Biarlah kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Kasihnya mengalir dalam kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Karena ketika kita sudah mengampuni orang lain, tidak mengampuni orang lain, Bapa kita juga yang di surga dan akan mengampuni kesalahan kita. Yang ketiga, apa yang Ayub lakukan? Ayub terus menyembah Tuhan. Ketika kita membaca awal-awal dari kisah Ayub, ketika Ayub kehilangan semua apa yang dia punya, ketika Ayub diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis, kita akan lihat bahwa Ayub tetap menyembah Tuhan. Mari kita kembali di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di tengah penderitaan yang hebat, Ayub tetap menyembah. Dan juga kita lihat ya dalam Ayub 23 ayat 10.
Mari kita buka di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Bahkan Ayub bilang, ketika dalam kesengsaraannya, ketika semuanya sudah hilang dalam hidup Ayub, Ayub tetap berbicara, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tetap memuliakan nama Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan di akhir kisahnya, Ayub pun tetap menyembah Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 2, Ayub berbicara seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi yang bisa kita tiru dari kisah ini terus melakukan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, tetap menyembah Tuhan. Kita perlu memuji Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan selalu memegang kendali penuh terhadap keadaan-keadaan buruk yang kita alami. Bahkan ketika iblis diizinkan untuk mencobai kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena pencobaan yang kita alami juga membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, kita perlu menyembah Tuhan dalam setiap keadaan, dalam keadaan apapun. Bukan hanya menyembah Tuhan dalam lagi posisi kita lagi diberkati, lagi posisi enak, kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tapi dalam segala keadaan. Baik itu saat senang, baik itu sedang saat dicobai, sedang dalam masa kesuraman, tetap menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, percaya penuh pada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan kita pada waktunya. Amin. Melalui firman yang singkat ini, kita belajar dari kisah Ayub. Ada 3 hal yang Ayub lakukan, yang kita bisa belajar dan mungkin bisa kita tiru. Yang pertama adalah memohon ampun atas segala dosa kita. Yang kedua, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, teruslah menyembah Tuhan dalam setiap keadaan kita. Di tengah badai kehidupan yang mungkin telah kita alami sekarang ini, lakukanlah seperti yang Ayub lakukan. Tuhan ingin memulihkan, bahkan Tuhan sanggup memulihkan 2 kali lipat dari apa yang hilang dalam hidup kita. Karena Ayub telah membuktikan bahwa meskipun dia cobai, dia kehilangan semuanya. Tetapi ketika dia berpegang kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan.
Akhirnya Tuhan memberkati Ayub dengan memberikan 2 kali lipat dari apa yang sudah Ayub hilang. Dengan caranya saja. Intinya, milikilah iman, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Maka setiap masalah, setiap badai kehidupan dalam, percayalah bahwa Tuhan sanggup akan melepaskan kita dari masalah-masalah itu. Sehingga pada akhirnya, ketika badai tersebut telah reda, masalah semua telah berlalu, kita akan mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Dia sanggup untuk meredakan badai-badai hidup. Amin.